nggak mau nikah seumur hidup kamu? Ya, sebenarnya begitu. Tapi kalau misalkan kamu mau nikah sama aku, ya aku bakal patahin janji itu. Cabut semua. Ini bener. Tapi suami lo nggak pernah begitu sebelumnya? Gak pernah, dia tuh gak pernah kayak gini. Ini tuh bukan suami aku banget, suami aku tuh baik. Emang kamu mau kalau aku jadi istri kamu? Nggak mau. Loh kok enggak? Kenapa mas? Loh, kok nggak mau? Ya aku maunya kamu tuh jadi nenek buat cucu kita lah. Oh, ya ampun. Nenek dari cucu. Iya kalau sampai tua lo. Kalau lo nggak sampai tua, ya iya kalau sempet lo jadi kakek-kakek. Kalau belum jadi kakek-kakek lo udah modar. Geng, lo tanya gimana aku jadi model apa enggak? Dari tadi kok kita jadi nggak ngomongin soal kerjaan sih? Terus gimana masalah kerjaan kita gimana? Kalau soal itu sih gampang. Yang penting ya kalau kamu mau kita nikah dulu gitu. Wah, jadi istri. Udah, aku udah mulai panas banget lah ini aku dulu. Ini padahal udara dingin lo di sini lo. Kamu panas banget. Aku panas banget, aku sebel banget liat dia, aku bener-bener kesel. Tuh kan kak, aku udah bilang dari awal, kakak nggak usah nikah sama Karolan. Soalnya dia itu harusnya, apa maksudnya apa? Maksudnya itu, lanjutin dulu kenapa? Harusnya apa? Ya harusnya dia nggak nikah sama kakak. Dia Itu tuh sama buaya, siapa? karena dia buaya. Ya mana aku tahu. Bentar ya. Loh, dia ngomong siapa apa sih? Sama siapa tuh di telepon? Telepon Roland berdering dan dia menerima telepon. Dan pembicaraan ini bikin kita bingung dari siapa. Oh, pergi sih? Aku pamit dulu. Aku ada urusan penting. Oke. Loh. Kok dia buru-buru? Loh. Dia buru-buru. Amel lo ditinggalin aja Mel. Abis dia tutup telepon, tiba-tiba dia pamit meninggalkan penggoda kita. Dia mau kemana? Mas. Nanti bilnya dibayarin dia dulu ya. Oh iya dulu ya. Kamu mau kemana? Loh. Oh Amel disuruh bayarin. Lah dia nggak mau rugi cipika-cipiki juga. Tapi keterlaluan. Penggoda kita yang disuruh bayar. Udah gitu mau pergi masih sempat cipika-cipiki. Buset deh nggak mau rugi. Mas, kita harus turun sekarang. Kita harus lihat. Enggak, mendingan kita lihat dia mau ketemu siapa. Enggak, kita ikutin. Pokoknya aku harus turun sekarang. Pokoknya aku harus turun sekarang. Aku mau ketemu dia langsung. Kita harus ikutin Karolan karena Karolan mau keluar. Ya udah, oke. Kita ikutin, Bang. Kita ikutin lagi kemana dan karena memang penasaran nih. Dan sampai mobilnya mengarah ke... Dia mau ketemu sama siapa? Kita juga nggak tahu, tapi tiba-tiba penggoda kita ditinggal gitu aja di kafe kan. Terus tadi tahu arah kosannya Dinda ya? Jadi kosan Dinda kemarin. lagi. Iya, kosannya ini mau ngapain lagi? Ini tuh jalan yang kemarin. Loh, ini baru kosan Dinda ya? Iya, ini yang kemarin kan. Masih belum ngapain lagi di sini. Ini kan kosannya si Dinda. Coba. Turun dong. Tim turun dong. Sesampainya di kos-kosan Dinda kita melihat di situ bukan hanya ada Dinda, tetapi Oke, ini udah terhubung. Wah, itu kan Ahmed. Ngapain lagi sih itu cowok kamu juga? Ini pacar kamu tadi. Itu mereka ribut. Ini ribut mereka bertiga apa sih? Pokoknya kita harus bertiga cari tahu. Oke. Aca dan juga Lisa penasaran, mereka turun dari mobil dan ternyata Kamu ngapain di sini? Kan aku udah bilang ini bukan bisnis aku. Ya terus kalian ngapain berantem kayak gitu? Berantemnya aku nggak tahu kalau ngobrol depan dia. Oke, enggak, gue pengen tahu hubungan lo, Ahmed, sama Dinda ini apa sebetulnya? Dia kan temen aku mas, temen kerja aku. Teman apa pacar? Aku tuh nggak ada apa-apa mas sama Dinda. Dia tuh temen. Alah, temen jujur kerja. aja, Kak, Temen jujur. kerja doang, Jujur. temen kerja. Roland awalnya tidak mengaku. Sampai akhirnya Ahmed bicara. Aku bilang teman kerja doang. Asal lo tau ya suami. Ini apa-apaan gue sih? Pacaran sama dia. Kamu kalau ngomong nggak usah ngada-ngada ya. Nggak usah Ada ngomong mau ngada-ngada. kayak gitu. Apa? Jadi pacaran? Iya, Kak, Dia pacaran? Iya. Kamu pacaran. Oke. Dia pacaran. Iya, aku emang pacaran sama dia. Ternyata akhirnya Roland mengakui memang dia berpacaran dengan Dinda. Namun dia bilang Dinda bukan hanya pacarnya. Roland bilang kalau Dinda itu adalah... Oke. Bukan pacar gue doang. Oke. Dia calon istri gue. Calon istrinya. Lu mau poligami, ini istri lo. Ini istri lo. Kakak serius? Iya, aku beneran Kakak serius deh. yang dia poligami sama Iya. Dinda, cewek nggak baik-baik Aku ini. izinin tapi dengan cewek baik-baik. Apa lo bilang? Kenapa lo dengan cewek baik-baik? Emang lo kan Tiba-tiba Dinda maju ke depan dan dia bilang, Oke cukup, dia emang iya mau nikahin aku. Tapi aku gak pernah sayang sama kamu. loh, artinya Roland ini hanya dipermainkan oleh Dinda dong. Tunggu. Kamu gak sayang sama dia, terus kamu ngapain? Aduh. Nah iya, benar. Iya, aku Iya, disuruh iya. sama dia.
Ternyata semua dalangnya adalah Ahmed. Tapi Dinda itu hanya orang suruhannya Ahmed. Mau tahu nggak apa alasan Ahmed menyuruh Dinda untuk mendekati Roland? Ini benar-benar di luar pemikiran saya nih. Lo nyuruh Dinda untuk godain dia nih, maksudnya? Motivasinya apa? Buat apa? Orang Kamu yang suka gua sama Dinda? sayang, yang gue cintain, udah lu nikahin. Maksudnya apa? Orang yang lo... Maksud Lisa? Iya. Lisa maksud cinta sama Lisa. Gue cinta sama dia. Istri gua tuh. Makanya gue suruh Dinda buat Oke, mundur. ngaratin lo. Oke, maksudnya gini, jadi intinya lo suka sama Lisa? Iya, emang gue suka sama kakak lu dari dulu. Jadi ternyata selama ini Ahmed pacarnya Aca, adiknya Lisa ini suka sama Lisa. Jadi selama ini kamu pacaran sama aku, tapi sayangnya sama kakak aku. Aku pacaran sama kamu cuma buat deketin biar aku bisa deket sama kakak kamu. Hebat Tapi ya. kakak kamu Lu jadi udah cowok dinikahin jahat. sama ini. Ya oke, Jaga, weh, oke, sama cukup. lu, jaga. Cukup. Udah kak, Aduh. cukup. Udah, aku kesel sama kakak, udah. Ini loh mas, ini bukan pertama kali Tapi kan ini bukan pacar salah aku aku. suka sama Kalisa. Kenapa kak? Ini bukan salah aku, emang ini Kenapa? ini Emang apa pacar? aku? Emang ini bukan kemauan aku kan? Ya tapi kamu tahu suka sama kakak semuanya. Ya tapi emang itu salah aku tanya sama kamu kan? Oke, maksudnya apa? Lo bukan bilang apa? salah aku. Lo bilang apa tadi? Bukan pertama kali orang yang lo sayang suka sama dia. Aca tiba-tiba menangis kejer, air matanya bercucuran dan dia bilang ke kakaknya bahwa kakaknya selama ini kejam, jahat. Kenapa selama ini orang-orang yang dia cintai atau Aca cintai selalu suka sama kakaknya. Dan Aca bilang bukan hanya Ahmed saja, tapi juga ada orang lain. Dan orang lain tersebut adalah... Gak salah kak tahu ya. Dari awal kak pacaran sama Karolan. Aku yang suka sama Karolan. Astagfirullahaladzim. Gak salah kak tahu ya. Dari awal kak pacaran sama Karolan. Aku yang suka sama Karolan. Astagfirullahaladzim. Oh, kita lebih syok lagi. Ini adalah double kaget. Ini serius ini. Karena semuanya selalu kak karena buat kakak. Kamu kan bisa cerita sama aku. Enggak, Bisa lebih kakak gak pernah ngerti keadaan aku kak. Karena kamu sendiri juga egois. Karena kamu gak mau cerita sama aku. Karena kakak gak pernah nanya. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Udah puas gak jadi semuanya? Iya, Ini kamu aku udah pergi, puas. Ini kamu pergi dari Udah sini. puas sekarang bahas dendam sama orang. Gue lah. Woi, lu mau kemana? Lu mau kemana? Lu mau kemana? Lu mendingan lu selesaiin urusan lo sama istri lo. Ahmed. Woi, Jadi lo kalau ini manfaatin gua. Iya, aku manfaatin kamu doang. Orang aku udah cintain, dinikahin sama cabut. lu yang cabut. Ahmed pergi karena dia udah puas membalaskan dendamnya. Dan Dinda pun mengejar Ahmed. Kita tahu ternyata Dinda mau melakukan hal tersebut disuruh Ahmed karena dia suka sama Ahmed. Udahlah, sekarang tinggal kita fokus antara Roland, terus istrinya Roland, Lisa, terus adiknya Lisa, Aca. Oke. Aku minta maaf. Aku nggak pernah tahu kalau kamu tuh suka sama aku. Ya karena kamu gak pernah nanya. Tapi kamu Kamu sendiri gak nggak pernah mau peka sama Kalisa. perasaan aku. Kenapa? Kenapa sama Kalisa? Udah ini kan kakak juga gak tahu. Kakak udah minta maaf Aku benci sama kakak. Jadi kita bisa mengerti perasaan Aca selama ini apa. Di balik senyumnya ternyata dia menyimpan rasa sakit hati dan cemburu melihat kakaknya nikah dengan cowok yang dia sukai. Kamu nanya sama aku aja juga gak pernah. Alasannya kan kamu tahu sendiri. Ya apa? Karena kamu udah setuju kalau misalnya aku mau poligami. Ya apa? Kakak tahu apa tentang Kalisa? Kakak gak pernah tahu kalau Kalisa itu sakit kanker rahim. Dan di situ Roland ternyata baru tahu bahwa istrinya itu mengidap penyakit kanker mulut rahim. Dan di situ dia kaget, dia shock, dia nyesel, dia minta maaf sama istrinya karena selama ini dia sibuk sampai dia nggak tahu kalau istrinya itu sedang sakit. Aku minta maaf, oke, aku salah, aku sibuk. Aku berhak tahu kan kalau misalnya kamu sakit. Kamu mau aku maafin kan? Aku mau kamu maafin. Ya udah. Kalau kamu mau aku maafin, seandainya aku gak berumur panjang. Aku mau Kalisa jangan nikahin ngomong Nadia. kayak gitu dong, Kak. Gak ada yang tahu umur orang. Ya ini kan cuma rencana Kamu aku nggak boleh aja. ngomong jelek gitu. Ini rencana aku aja. Ya kakak gak boleh ngomong kayak gitu. Aku mau nemenin kamu. Kalau kamu aku minta maafin, kamu tinggal bilang iya. Ya aku minta maaf. Bilang iya sama alasan aku yang barusan. Apa iya lo apa? Kalau misalkan aku gak berumur panjang, dia nikahin adik aku. Dan yang paling menyentuh gue adalah ketika Lisa ngomong bahwa kalau umur dia nggak panjang, dia mau Roland tuh janji sama dia untuk nikahin adiknya. Demi
demi permintaan Kalisa, aku janji. Tapi aku mau kita berdua sama-sama dampingin Kalisa. Iya, iya aku mau maafin aku ya deh. Iya kak, aku nggak pernah tahu. Inikah yang namanya Ya udahlah. Yang penting hari ini kita sudah bisa mencari titik terang dari permasalahan mereka yang udah bisa dibilang kayak benang kusut. Kita udah bisa menguraikan satu persatu. Dengan acara ini kita bisa membuat Roland tuh jadi sadar, kembali mencintai istrinya, dan dia baru tahu ternyata istrinya sakit keras. Dan kita melihat kebesaran hati seorang istri di sini, mau menerima apa adanya suaminya, dia mau menerima segala kesalahan suaminya, dan ini luar biasa sih. Menurut saya hari ini adalah hari yang melelahkan namun luar biasa buat saya. Saya pamit dulu, saya Uya. Sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu tercinta. Masa tiba-tiba nulis kayak gini di depan rumah kita? Ada. Gue sebagai adek kandung lo aja gue nggak betah gimana laki lo. juga